Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam doa Sabtu pagi pada hari ini, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang malam, sehingga pagi hari ini boleh kami bangun dengan sehat, kuat, dan kesegaran yang baru. Kami boleh melanjutkan aktivitas kami yang baru. Saat ini Tuhan, kami ingin menyediakan waktu kami untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Pimpin kami, biarlah kami boleh mencerna firman Tuhan ini dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada Sabtu pagi ini adalah dari kitab Amsal 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini melalui sebuah renungan yang diberi judul Kaget dengan Perubahan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita pengendara kendaraan roda 4, ada kendaraan roda 2, pasti tidak terhindari kita akan menghadapi jalan-jalan yang ada lampu merahnya, atau orang Jawa bilang lampu bangjo gitu ya. Pasti kita pernah mengalami hal-hal yang mungkin kita akan renungkan pada pagi hari ini. Saya terutama kadang-kadang malah menginjak gas lebih dalam ketika dari jarak sekian ratus meter kita sudah melihat lampu hijau kira-kira tinggal sepersekian detik saja, supaya tidak harus menunggu lebih lama, dalam tanda kutip lebih lama, untuk menunggu lampu hijau berikutnya. Tapi waktu sudah dekat, arus lalu lintas dari sisi lain, entah dari kiri atau kanan atau justru dari depan, sudah mulai berjalan. Maka saya pun harus mengerem mendadak supaya tidak terjadi kecelakaan. Ya, mengerem mendadak itu nggak hanya menyusahkan diri kita sendiri aja ya Pak ya. Dari badan kita udah terdorong, terguncang keras sampai ke depan, dan ada kemungkinan kendaraan kita pun ditabrak dari belakang oleh pengemudi yang di belakang kita, yang mungkin tidak melihat kita mengerem secara mendadak. Jadi juga menyusahkan atau merusak kendaraan kita dan kendaraan orang lain tentunya. Kalau kita atau saya seandainya mau berhitung dalam melihat jeda waktu dan jarak yang tidak terlalu jauh untuk bisa melewati lampu hijau itu, tentu perjalanan akan lebih nyaman ya. Serta ya, resiko kecelakaan terhadap diri sendiri dan orang lain itu bisa dihindari. Pergantian lampu hijau ke lampu merah adalah gambaran dari sebuah perubahan yang akan banyak terjadi dalam hidup kita. Seperti apakah respon kita saat kita melihat sebuah perubahan yang terjadi dalam hidup kita, entah itu kecil atau itu besar. Kadang kita panik, lalu berusaha tancap gas karena takut ketinggalan. Hal inilah yang membuat keputusan menjadi seolah-olah keputusan yang ngawur, keputusan yang tidak berpikir panjang, yang tidak penuh dengan perhitungan saat menghadapi masalah atau saat melihat suatu perubahan terjadi.
Bahkan tindakan seperti ini tidak hanya terjadi pada perubahan yang mendadak datang, tapi juga terjadi pada perubahan yang pasti akan datang. Kita tahu bahwa ya mulai ribut-ribut ya, dolar sudah mulai makin mahal. Ya, rupiah makin menghadapi inflasi yang lumayan cukup tinggi. Kenaikan harga pasti terjadi, bahwa kemudian sekian tahun lagi anak kita akan masuk sekolah, entah SD, SMP, atau SMA, atau kuliah, dan yang pasti makin tahun biaya-biaya tersebut makin tinggi. Atau kita yang sudah pasti menua dan masuk masa pensiun, dan kita juga pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Tapi untuk hal-hal yang pasti terjadi dan bisa diperhitungkan pun, banyak orang tidak siap, dan saat waktunya mendekat baru kita panik, lalu membuat keputusan yang kurang bijaksana, atau bisa dikatakan sebagai keputusan yang keliru. Tapi tidak semua perubahan membawa masalah. Tidak semua perubahan juga harus menjadi masalah, asalkan kita mempunyai perhitungan dan perencanaan. Panik atau asal tancap gas bukanlah bagian dari perencanaan yang baik. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar Allah, Bapa yang kami sembah, kami menghadap-Mu pada hari ini dengan ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami dari hari ke hari. Kami merasakan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Ucap syukur kami juga kami ungkapkan kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu baik dalam waktu senang maupun di kala susah. Tuhan telah senantiasa bersama kami dan menolong, serta membukakan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Pada kesempatan yang baik ini, kami berdoa untuk setiap pribadi yang mengikuti ibadah doa Sabtu pagi ini. Jamahlah kami untuk terus rindu bersekutu dengan-Mu, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Allah Bapa yang Makasih, kami mohonkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu di GKJ Ebenezer yang dalam kondisi lemah tubuh karena usia dan yang sakit. Kami doakan orang tua dan eyang kami dari wilayah Paseltan, ada Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, lalu dari Teruri ada Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo.
Dari wilayah Paragulan ada Ibu Sukarti dan Bapak Sudono. Dari wilayah Pulau Balimentas, Ibu Sih Murwani Rahayu Putih Sukamto dan Bapak Esparmon. Kami juga bawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Dari wilayah Paseltan ada Saudari Ine Sunarto, lalu Ananda Elizabeth Langkir, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Deliana S. Tobing, Ibu Sondang Siregar, Ibu Ari Prawesti, Ibu Afi Rahmat Sayogyo, Bapak Lingga, Ibu Tiah Paramita, dan Ibu Esti Wiyati DRSUD Pasar Minggu. Dari Pandur ada Ibu Rini Larastiati, Bapak dan Ibu Pracoyo Kelik. Dari wilayah Pasutra ada Ananda Natania Widan, Ibu Yunian Rosa Lestari, Bapak Novan Renata, Ibu Nuril Ivan Sandu, Bapak Wasikin di Rumah Sakit PON Jakarta, Bapak dan Ibu Irwan Martono. Dari wilayah Paragulan ada Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Widi Leksono, Ibu Dibora Susilowati Sukadis, Bapak Parti Susanto, Ibu Meti, dan Bapak Pendeta Joko Sulistyo pasca operasi pemasangan ring jantung. Dari wilayah Pulau Balimentas ada Ibu Diana Krisnandari Marunduri dan Ibu Sukarni. Dari wilayah Teruri kami sebutkan ada Ibu Diana Muda Krisarjono. Dan dari wilayah Destara ada Ibu Tri Rahayu Kurniawati dan Bapak Joko Sihono Gabriel, Ibu Sri Rukmini, dan Mbak Esti. Kami juga mendoakan para keluarga jemaat yang tinggal jauh dari kami. Ada Saudara Joko Sulistiono di Solo, Ibu In Paulus di Yogyakarta, Ibu Raminten di Kebumen, Bapak Kalam di Kediri, dan Ibu Kastila Susilo di Wonogiri. Oh Tuhan, kami memohon uluran tangan-Mu bagi eyang, orang tua, anak-anak, saudara dan sahabat-sahabat kami ini, serta keluarga kami ini. Anugerahi dengan kekuatan, kesabaran, serta semangat untuk kembali sehat. Dampingilah mereka ya Tuhan, sehingga apa yang diupayakan untuk memperoleh kesembuhan dapat mendatangkan kembali sehat sempurna dan mereka semakin memuliakan nama-Mu. Berkatilah pula keluarga, tenaga medis dan paramedis, obat-obatan, serta orang-orang yang membantu mengupayakan kesembuhan, agar melalui perantaraan merekalah tangan-Mu bekerja dan membawa kesembuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berupaya mendapatkan pekerjaan yang dirindukan dan membuka peluang usaha-usaha baru. Tuhan berkati upaya-upaya mereka dan perlengkapi dengan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk pekerjaan dan bisnis tersebut. Kami juga mengingat saudara-saudara kami dan anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup dan sudah saatnya membangun keluarga. Kami mohon Tuhan menuntun mereka menemukan pasangan yang seiman dan sepadan. Tuhan anugerahkan mereka kekuatan untuk selalu tegar dan taat kepada setiap firman-Mu saat harus memutuskan pasangan hidupnya. Allah yang penuh kasih, kami mohon kasih-Mu atas doa dan upaya-upaya yang dijalani pasangan-pasangan yang merindukan kehadiran buah hati. Dan pada saatnya nanti sesuai waktu dan kemurahan Tuhan, mereka menerima anugerah anak-anak yang baik yang menambah sukacita di tengah cinta kasih mereka. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang karena pergumulan hidup menyebabkan mereka menjauh dari-Mu. Oh Tuhan, tolong mereka lewat Roh Kudus-Mu yang menenangkan pikiran dan memenangkan mereka,
sehingga mereka kembali kepada kami untuk bersekutu bersama. Ya Allah, sumber pertolongan kami, di tengah keprihatinan kami atas kondisi dan hambatan yang terjadi dalam izin pembangunan GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, dan GKJ Yeremia Calon Pepandan Sawangan, kami doakan saudara-saudara kami jemaat tersebut untuk tetap sabar, tetap semangat dan bijaksana dalam mengurusnya. Tuhan juga gerakkan hati siapapun yang terkait dengan pemberian izin ini, sehingga terbuka jalan bagi saudara-saudara kami di kawasan itu untuk mendapatkan hasil yang baik atas pergumulan ini. Kami juga doakan pekabaran Injil di Indonesia. Tuhan berkati setiap individu yang secara khusus Tuhan percayakan untuk mengabarkan kabar baik ini. Tuhan mampukan mereka dengan pengetahuan dan kepercayaan diri. Di tengah munculnya varian baru COVID-19, kami terus doakan para ilmuwan agar dapat lebih cepat menemukan penangkalnya. Dan kami doakan agar masyarakat Indonesia tetap taat pada protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebarannya. Ya Allah, kami juga mendoakan rencana Komisi Audiuswo mengadakan kesehatan nanti pada tanggal 12 November. Tuhan berkati panitia, pengumpulan dana, kepesertaan, dan semua persiapannya, serta pada hari pelaksanaannya. Agar acara yang sudah dipersiapkan ini dapat menjadi obat penawar rindu oleh para orang tua dan eyang kami untuk bersama memuliakan Tuhan dan menjalin persekutuan. Allah Bapa perkasa, telah banyak doa kami sampaikan. Kami mohon ampun ketika kami menyampaikan doa ini terselip dosa. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami alaskan doa dan permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi
di siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan